Perkenalkan, nama saya Mutiara Hadijah dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kerja paksa yang diberlakukan di Jepang atau yang biasa disebut dengan Romusa. Ayo kita tonton terus ya. Berdasarkan sejarah, awal kedatangan Jepang disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Jepang dianggap mampu mengusir Belanda yang sudah menjajah berabad-abad di Indonesia. Jepang pun mempropagandakan dirinya dengan apik, yaitu dengan gerakan 3A. Gerakan 3A antara lain, yang pertama Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan ini membuat pemuda Indonesia terkesan dan mereka akhirnya bergabung jadi pasukan pembela tanah air alias PETA. Pasukan tersebut terdiri pada 3 Oktober 1943 yang terdiri dari masyarakat Indonesia untuk menghadapi sekutu dan bertempur selama Perang Dunia berlangsung. Selama pendudukan Jepang di Indonesia diterapkan konsep ekonomi perang, artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang. Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Oleh karena itu, Jepang menerapkan praktik Romusa yang membebani rakyat. Yang pertama adalah pengertian Romusa. Romusa merupakan salah satu kegiatan sosial Jepang yang berupaya mengumpulkan tenaga kerja paksa laki-laki melalui sebuah kepanitiaan yang disebut dengan Romukekai. Apa yang disebut dengan Romukekai? Romukekai adalah panitia yang menggerakkan para pekerja Romusa pada zaman penjajahan Jepang. Program Romusa pada masa pendudukan Jepang pada awalnya adalah untuk pembangunan dan propaganda Jepang. Pengerahan Romusa bertujuan sebagai persiapan Perang Asia Timur Raya. Para Romusa dipaksa untuk membangun gua-gua pertahanan Jepang di Merangi, Pandong, dan Bantul pada tahun 1943 sampai 1945. Perbedaan Rodi dan Romusa terletak pada masa terjadinya dan oleh siapa kebijakan yang dibuat. Secara keseluruhan konsep sama, yaitu memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja bagi mereka. Tujuan Romusa adalah mempekerjakan masyarakat Indonesia secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda Jepang. Perbedaan antara Romusa dan kerja Rodi adalah kalau Romusa itu sistem kerja paksa dalam hal pembangunan infrastruktur, sementara kerja Rodi adalah sistem tanpa paksa serta pengenaan pajak pada rakyat Indonesia dalam bentuk hasil produksi pertanian. Dampak dari Romusa ini, yang pertama adalah kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan, yang kedua bahan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota-kota besar semakin tumbuh subur, seperti di kota Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menyangkut masyarakat. Yang ketiga, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Yang terakhir adalah masyarakat hidup dalam kesulitan. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai pakaian mereka. Saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay!